Buah akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatah umum yang semua orang tahu artinya. Begitu juga dengan beliau. Siapa yang gak kenal dengan Santoso? Mewarisi sifat disiplin kemiliteran ayah tercintanya, Pak Bejan, asli warga Moyoketen, yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk negeri tercinta. Namun bagi Kang San, mengabdi bagi negara tidak harus mengangkat senjata sebagai seorang TNI. Meski beberapa kali mengikuti tes sebagai anggota Polri, Kang San sadar kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Disiplin yang ditanamkan Pak Bejan almarhum dan Ibu Toina almarhumah, orang tua Kang San di Moyoketen Tulungagung, membuat pria kelahiran Moyoketen 8 Oktober 1965 ini tidak pernah merasa kehilangan masa kecil atau remajanya, meskipun aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan kepemudaan serta kemasyarakatan. Kalau tidak salah harinya masih Rabu, saya kebetulan ketemu dengan teman-teman, saat itu saya masih SMP. Akhirnya ngobrol ngalor ngidul ngetan Bali Ngulon. Tidak terasa waktu, masuk rumah itu sudah jam 10 lebih sedikit. Saya ngetok pintu, dibukakan pintu sama ibu almarhum itu dibukakan. Setelah sampai rumah, saya masukkan sepeda motor. Sepeda motornya diangkat sama bapak. Diangkat gitu, dilempar ke saya. Jadi ketika malam minggu itu diberi kesempatan main, jamnya lebih panjang, lebih longgar. Jadi sepeda motor itu sama bapak diangkat, dilempar ke saya. Ini salah satu bentuk kedisiplinan orang tua saya, ya maklum karena berbasik militer terus. Dan siapa sih orang tua yang tidak ingin ketika anaknya nanti suatu saat tetap membawa sikap-sikap kedisiplinan. Ini kan sebagai orang tua kan mesti punya cita-cita. Ya enggak, saya kebetulan saat itu sudah tahu betul karakter bapak saya. Jujur, disiplin, loyal, dan bisa bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Penanaman sifat disiplin dari orang tuanya di masa kecilnya tidak membuat Kang San kehilangan kebebasan, tapi justru dari kedisiplinan itulah dia kini memetik buah keberhasilan karirnya. Meski tak semulus yang dia bayangkan, bagi Kang San, tak kenal menyerah adalah hal yang biasa sebagai konsekuensi bagi orang yang ingin meraih sukses. Tahun 1986 adalah tahun bersejarah bagi Kang San berkarir sebagai aparatur sipil negara. Tidak mudah baginya awal menapaki sebagai seorang profesional dalam mengabdi ke masyarakat. Kalau flashback ke belakang, pernah suatu ketika ada kegiatan yang diadakan di wilayah Kecamatan Tanggungunung. Kita berangkatnya bisa nyampe balai desa, selesai kegiatan tidak bisa kembali ke kantor kecamatan. Kebetulan hujan. Saat itu kami memakai sepeda motor Honda GL Max itu, GL Max, terus mau balik ke kecamatan tidak bisa karena memang jalannya masih berlumpur. Jadi setiap 20 meter kita harus berhenti membersihkan ban, disusui sama apa itu kayu itu, disusui. Ya betul, ya betul. Ya saya berangkat dari nol, Tanggung Gunung, ya. Bagi Kang San, mengabdi kepada masyarakat adalah hal utama. Itu pun memuluskan karirnya di jajaran Pemkab Tulungagung, mulai dari staf kantor kecamatan, kepala kelurahan, sekcam, hingga beberapa kali menjabat sebagai kepala dinas. Tidak membuat Kang San merasa di atas angin. Tapi ini adalah kepercayaan yang harus dijaga teguh kebermanfaatan bagi masyarakat. Kang San makin dikenal banyak lapisan masyarakat hingga pelosok Tulungagung. Siapa yang gak kenal nama Santoso?
Berbagai komunitas banyak mendaulat Kangsan sebagai pengurus dalam struktur baik itu olahraga, paguyuban, maupun komunitas otomotif. Hal ini bisa terjadi karena sosok Kangsan mampu merangkul banyak kalangan, baik anak muda maupun kalangan sesepuh di pelosok Tulung Agung. Menurut saya ini bisa menemukan kepuasan, bisa menemukan kebahagiaan kita ketika bisa bertemu dengan teman-teman. Baik dari tukang beca, kalau sampai terminal, dalamnya Pak San, putrane Mbah Bejan itu rumahnya mana? Pasti sudah tahu. Jadi kita tidak menolak, tidak pilih-pilih ketika kita mau bersahabat. Justru saya punya kebanggaan tersendiri ketika teman-teman membutuhkan sesuatu bantuan dan kita bisa membantu. Ini rasanya di hati itu beda. Kan yang main ke rumah, yang ketemu di kantor, main ke kantor ini kan tidak hanya yang dari kalangan tertentu. Siapapun, apalagi kalau di rumah, siapapun main ke rumah. Selama saya tidak ada kegiatan di luar kota maupun kegiatan yang lebih penting, saya pasti temui. Meski telah menjadi eyang kakung, tidak membuat Kangsan surut dalam berkarir. Bagi Kangsan, capaian secara finansial cukup dia raih, tapi semangat pengabdian masih menyala, guna mewujudkan Tulung Agung sebagai kabupaten yang makmur bagi semua kalangan. Tata kelola pemerintahan daerah yang matang menjadi impian Kangsan. Dengan dukungan keluarga besarnya, Tulung Agung yang rukun Agawe Santoso bukan hanya sekedar kata-kata hari ini, namun secara kasat mata mampu dirasakan segenap warganya. Target pemerintah ini adalah tahun 2045 ini sebagai negara yang besar. Tentunya ini harus kita imbangi dengan yang pertama sumber daya manusia. Berikutnya dengan kelompok-kelompok masyarakat. Ketika kita memberikan sesuatu kepada masyarakat, jangan hanya berupa sesuatu yang habis dalam waktu singkat. Berikan mereka pengertian, berikan mereka pengetahuan, sehingga ketika nanti masyarakat ini dilepas, mereka mampu mengolah, mampu membangun sebuah kepentingan. Salah satu contoh adalah ketika kita ini dari kelompok petani ya. Jadilah jati diri sebagai seorang petani, tapi karena tuntutan zaman harus petani yang harus modern. Karena ketika seorang petani ini tetap menggunakan cara-cara yang tradisional, tentunya pasti akan ketinggalan dengan teknologi. Harus kita kembangkan sehingga kehidupan ini bisa menjadi rata. Bagi Kangsan, mengikuti perkembangan zaman adalah sebuah keniscayaan. Namun pengembangan jati diri menjadi sandaran penting untuk kesuksesan karir demi keluarga, bangsa, dan negara. Hubungan baik antar manusia merupakan konsep penting untuk menjaga kerukunan dalam lingkaran keharmonisan, baik mental maupun spiritual, demi terciptanya masyarakat yang rukun, Agawe Santoso. Salam.